Halo teman-teman semua, jadi pada kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya kita mengimpor data yang sudah tersedia ke dalam Accurate. Jadi di mana tuh posisinya kita sudah nih, sudah terdapat atau sudah ada data terkait akun-akunnya, lalu pemasoknya, serta pelanggannya. Nah di sini kita bisa untuk mengimpor data-data tersebut ke dalam Accurate. Jadi kita nggak perlu untuk menginput satu persatu secara manual datanya itu ke dalam Accurate. Nah, karena di sini kita memulainya dengan perusahaan baru, kita bisa pilih create new company. Kemudian, seperti yang sudah kita ajarkan atau kita belajar di kelas, kalian bisa pilih atau bikin filenya itu ke dalam folder yang sudah kalian buat sebelumnya ya, teman-teman. Nah, untuk file name-nya kalian boleh bebas, mau namain apa aja, yang penting itu filenya jelas merupakan file apa gitu ya. Dan jangan lupa kalian pastikan untuk mengingatnya dengan baik dan jangan sampai kelupaan. Kalau udah kalian bisa create, kemudian kalian bisa oke. Nah, di sini kalian tinggal tunggu aja filenya sampai sudah terbuat ya. Nah, kalau udah muncul tampilan login kayak gini. Nah, untuk user ID dan passwordnya itu sama ya teman-teman. Jadi kalian bisa copy paste, lalu kalian klik OK. Nah, kita akan masuk ke dalam Quick Setup. Untuk di sini kalian pilih English, kemudian kalian bisa Next. Di sini kalian pilih Advanced Setup, lalu klik Next lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan currency-nya. Nah, kalau kalian lihat di modul, di sini currency-nya itu berupa dolar ya, teman-teman. Jadi, currency kita yang pakai adalah dolar, name-nya adalah dolar, lalu rate-nya itu adalah 1, kemudian country-nya itu adalah Amerika, dan simbolnya itu USD. Kalian boleh pakai USD atau boleh pakai simbol dolar kayak gini ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakainya simbol USD. Nah, kalau udah kalian bisa enter, kemudian kalian patch up. Kalau udah kalian bisa klik next. Nah, di sini company name itu adalah, kalau kalian lihat di modul, bernama Interactive Consulting. Jadi company name-nya adalah Interactive Consulting. Untuk address-nya itu kalian boleh bebas ya. Address-nya apa aja. Kemudian, untuk cut off-nya, kalau kalian lihat di modul, ini tuh saldo awalnya per 1 September 2023. Atau dia itu kegiatannya itu perusahaan jasa itu dilakukan mulai bulan September 2023. Nah, kita cut off-nya itu mengambil tanggal H-1 dari dimulainya. Kalau kalian lihat di modul juga, di sini untuk terkait nih, transaksinya itu juga dimulai bulan September. Jadi, kita ambil H-1 dari dimulainya transaksi. Berarti kita, karena transaksinya itu dimulai 1 September atau di bulan awal September, itu kita ambil H-1-nya adalah tanggal 31 Agustus 2023. Lalu fiscal year-nya kalian ketikkan 23. Kemudian untuk default period-nya itu kalian tetap sama ya, jangan diubah. Kemudian kalian bisa klik next. Nah, untuk taxable company date-nya kalian tanggalnya sama kayak cut off, yaitu 31 Agustus 2023. Kemudian kalian bisa next lagi. Nah, di sini kita akan memasukkan chart of account-nya. Nah, sebelumnya kalian pastikan dulu sudah mendownload data Excel yang sudah diberikan di dalam Teams terkait data akun, data pemasok, serta data pelanggannya itu kalian download dulu dalam bentuk file Excel. Nah, kalau udah di-download, kalian di sini kita akan melakukan import data terkait data akun yang ada di Excel tersebut. Nah, di sini kalian bisa pilih yang click here to import data, import from file. Di sini kalian klik. Kemudian di sini di atas ini terdapat
logo seperti folder di atas ini. Kalian klik, lalu kalian pilih folder yang sudah kalian download. Itu taruhnya di mana gitu ya. Nah, di sini untuk files of type-nya pastikan dulu kalian dalam bentuk Excel. Kemudian kalian masukkan daftar akun karena di sini kan kita baru mau memasukkan atau mengimport data terkait akun-akun di perusahaan kita kan. Nah, kalian pilih daftar akun, kemudian kalian klik open. Kalau udah, kalian bisa klik yang extract data. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di bagian available sort-nya, untuk account number, kalian klik account number sampai ke blok kayak gini, lalu kalian klik kanan, kemudian kalian pilih delete. Lalu kalian pilih yes. Nah, agar terhapus ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau menyocokkan search column datanya dengan define to field name-nya. Kalian cocokkan. Untuk account number berarti define-nya itu adalah account number. Lalu kalau account name berarti define-nya itu account name. Account type kalian bisa pilih. Di sini kalian pilih account type juga. Nah, di dalam account type kalian define masing-masing. Kalau cash or bank berarti memang cash or bank. Jadi kalian melakukan pencocokan ya teman-teman untuk masing-masing datanya gitu. Nah, kalau udah semua, kalian bisa klik OK. Kemudian selanjutnya pencocokan untuk currency, berarti kalian pilih currency. Define-nya juga kalian cocokkan ke dolar. Nah, lalu parent-nya ini kalian pilih yang parent account. Parent account, kemudian saldo awal, yaitu opening balance ya teman-teman. Nah, kalau udah, pastikan sama semua. Kalau udah di sini kalian bisa langsung ke import datanya. Nah, pastikan tidak ada yang failed ya teman-teman dan semuanya itu berhasil. Ini kita klik OK. Nah, di sini akan muncul keseluruhan akun-akun yang sudah kita import dari data Excel tersebut. Nah, dan jangan lupa untuk opening balance equity-nya kita cocokkan ke OBE juga ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik next aja. Oke, selanjutnya kalau kita udah berhasil import account dari di chart of account, kita next lagi. Nah, di sini kayak biasanya kita cuma cocokin antara yang di sebelah kiri ini sama akun-akun yang di sebelah kanan. Nah, accounts payable berarti sama accounts payable, accounts receivable sama accounts receivable, advance sales sama advance sales, advance purchase sama advance purchase, kemudian sales discount sama sales term discount, kemudian realized gain or loss sama realized gain or loss, unrealized gain or loss sama unrealized gain or loss. Nah, pastiin udah sama semua. Kalau udah kita next lagi. Nah, di sini di bagian other list kita itu cuma isi untuk tabel terms of payment aja. Jadi di perusahaan jasa, terms of payment-nya itu adalah COD. Nah, caranya teman-teman tinggal klik enter aja terus enter, 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 enter lagi. Nah, kan udah muncul 00-nya. Klik lagi enter, 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 enter sampai dia muncul COD. Kalau udah kita klik page up. Nah, untuk teks ini, table teksnya kita skip aja, kita lewati. Kalau udah kita next. Nah, di step yang ketujuh ini, di perusahaan jasa kita skip. Jadi kita langsung next lagi. Nah, kita ke step 8. Di step 8 sama kayak yang tadi, kita mau import juga. Caranya teman-teman klik ini.
Klik here to import from file. Kemudian klik yang folder warna kuningnya. Nah, di sini pastiin file type-nya ini adalah udah diganti ke Excel atau XLS. Nah, kalau udah teman-teman bisa cari folder tempat teman-teman simpan simpan file Excel-nya. Terus yang kita pakai di step ini adalah daftar pelanggan karena kan ini step ke-8 ya. Jadi ke-8 itu berkaitan sama piutang atau list pelanggannya, customer-nya. Jadi kita pilih daftar pelanggan, folder kita open. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik yang ekstrak data ini. Ya, ini. Oke, kalau udah di sini, teman-teman langkah pertamanya adalah teman-teman lihat ke bagian available source. Nah, di sini kan ada header nih, yang kayak gini nih. Paling atas ini teman-teman taruh kursor di sini. Nah, ini harus selalu kita hapus baris pertamanya. Jadi teman-teman klik kanan, terus klik delete. Kalau udah kita yes. Nah, kayak gini. Langkah selanjutnya sama kayak tadi, kita sesuaiin aja, cocokin antara source kolom datanya sama define to field name-nya. Jadi untuk number berarti sama customer number. Kemudian nama pelanggan berarti sama customer name. Kemudian mata uang berarti sama currency. Nah, teman-teman di sini nggak bisa scroll gitu, teman-teman nggak bisa scroll pakai mouse, karena nanti dia akan ketutup kayak tadi aku lakuin. Teman-teman bisa klik panah ke bawah ini, atau gini, atau teman-teman juga bisa udah pastiin udah kebuka kayak gini, terus mata uang kan currency ya, jadi kita klik aja di keyboard K, nah KU nanti dia akan muncul, CU nanti dia akan muncul currency. Terus di sini currency kita akan diarahin lagi di USD, berarti pasangannya sama dolar. Kalau udah kita oke. Nah, selanjutnya saldo awal itu berarti sama opening balance kan. Jadi kita ketik aja oke. Nah, nanti dia akan muncul. Kemudian faktur berarti sama invoice nomor OB. Kemudian saldo per tanggal itu adalah kita isi sama as of balance. Terus tipe pelanggan berarti sama customer type. Nah, customer type di sini general berarti kita pasangin juga sama general. Nah, kita oke. Nah, udah dipasangin semua. Teman-teman jangan lupa kalau di step ke-8 ini, di sini kan ada add opening balance if number exists. Nah, ini di checklist. Jangan sampai lupa nggak di checklist. Karena tujuannya kita checklist ini adalah agar kalau ada saldo nih di opening balance yang ini, saldo ini, nanti akan ikut terimport juga kalau di checklist. Kalau teman-teman lupa nggak di checklist, nanti dia nggak akan terimport gitu. Jadi nanti nggak ada saldo opening balance-nya gitu. Jadi jangan lupa untuk di checklist. Kalau udah kita import data, nah pastiin yang ke report itu udah 3 dan field-nya itu 0. Kalau udah kita oke aja. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Kalau udah kita next lagi. Nah, ini step yang ke-9 berarti sampai tadi, cuma bedanya ini listnya untuk vendor atau pemasok atau berkaitan sama utang. Caranya juga sama, teman-teman klik here to import from file, kemudian klik yang folder kuning ini. Nah, pastiin file step-nya ini udah diubah jadi XLS atau Excel. Nah, kita pilih yang daftar pemasok. Kalau udah kita open. Nah, kalau udah ada muncul tulisan di file name ini, teman-teman klik extract data. Nah, di sini kita cocok yang langkah pertama yang kita lakuin, kita ke available source dulu. Nah, di sini masih ada header-nya nih. Header-nya harus kita hapus. Jadi setelah baris pertama, pada saat import, di available source atau header itu harus selalu kita hapus. Jadi teman-teman
letakin kursornya di sini, terus klik kanan, klik delete, terus pastiin nih, do you wish to delete number? Nah, ini number yang ke delete. Kalau udah kita yes. Nah, selanjutnya kita cocokin aja, berarti nomor sama vendor number. Terus nama sama vendor name, saldo hutang sama, nah ini kita ketik aja, oke, nah opening balance. Nomor faktur berarti sama I terus N, nah IN terus V. Nggak muncul. Kita scroll aja. Invoice number OB. Nah ini. Terus tanggal saldo hutang ini kita masukin sama as of balance. Mata uang berarti juga sama currency. Nah kayak gini. Nah di step ini juga dicocokin sama dolar berarti. Nah udah kita cocokin semua. Nah di sini juga jangan lupa klik checklist. Jadi jangan lupa di step 8 sama 9 tuh di checklist yang add opening balance if number exists. Kalau udah kita import data. Nah di sini pastiin yang ke record udah 2, yang gagal itu 0. Kalau udah berhasil kita oke aja. Nah kalau udah kayak gini, karena perusahaan jasa itu stepnya cuma sampai 9, maka kita langsung klik yang last ini. Kalau udah muncul congratulations, teman-teman bisa finish. Oke, kalau udah kita akan lanjut ke transaksinya. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke transaksi dari Interactive Consulting. Nah, untuk menginput jurnal ya, kita bisa journal ledger, lalu pilih yang journal voucher. Nah, untuk date-nya kita sesuaikan tanggal 2 September 2023, lalu di sini dibayar sewa 3 bulan atas kontrak sewa lease sebesar $3.600 secara tunai. Jadi description-nya adalah pembayaran sewa 3 bulan. Oke, karena dia sewanya 3 bulan, berarti lebih dari 1 bulan. Di sini kita masuknya ke sewa dibayar di muka sebesar 3.600. Lalu di sini pembayarannya secara tunai. Jadi kreditnya itu adalah kas sebesar 3.600. Nah, pastikan debit kreditnya itu sudah balance sebesar 3.600. Nah, kalau udah kalian bisa save and new. Kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu dibayar premi atas polis asuransi properti dan kecelakaan sebesar $1.500 secara tunai. Nah, di sini date-nya itu kita sesuaikan masih tanggal 2 September 2023, lalu description-nya itu adalah pembayaran premi asuransi. Nah, di sini kita untuk jurnal debitnya itu adalah asuransi dibayar di muka sebesar $1.500. Lalu dibayarnya itu melalui kas, berarti kreditnya ada di kas sebesar $1.500. Pastikan sudah balance debit kreditnya, lalu kita bisa save and new. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi 4 September. Di sini dituliskan diterima kas dari Mrs. Cipluk sebagai panjar atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka sebesar 3.500. Nah, di sini kita sesuaikan ya teman-teman, date itu tanggal 4 September 2023. Lalu description-nya itu adalah penerimaan honor diterima di muka. Description-nya itu kita tuliskan honor diterima di muka. Nah, di sini kan kita menerima kas. Berarti debitnya itu adalah kas sebesar 3.500. Lalu di kreditnya itu ada honor diterima di muka, karena di soal itu sudah dijelaskan bahwa
atas penjualan jasa dan dicatat sebagai honor diterima di muka. Jadi kreditnya itu ada honor diterima di muka. Nah, di sini terdapat subsidiary yang harus dibuat. Nah, berarti di sini tuh ada error ya teman-teman, karena honor diterima di muka itu merupakan sama aja kayak pendapatan diterima di muka gitu. Berarti dia bukan merupakan payable atau receivable. Jadi di sini terdapat kesalahan dalam data Excel-nya teman-teman. Jadi kita bisa ke list, lalu kita ke chart of accounts. Nah, di sini kita pilih atau kita cari yang account honor diterima di muka. Nah, di sini dicatat sebagai account payable. Berarti terdapat kesalahan ya. Berarti di sini kita edit. Kemudian type-nya ini, account type-nya kita pilih yang other current liabilities. Other current liabilities. Lalu account number-nya, kepala atasnya tetap 2 ya teman-teman. Karena dia merupakan liability. Lalu kalau udah kalian bisa klik OK. Kemudian di sini di refresh. Nah, di sini honor diterima di muka sudah masuk ke type other current liabilities. Nah, kemudian kalian balik ke jurnal voucher tadi. Untuk honor diterima di muka kalian hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita bisa input ulang untuk honor diterima di muka sebesar 3.500. Nah, kemudian di sini pastikan sudah balance, lalu kalian bisa save and new. Yang selanjutnya kita masuk ke transaksi 5 September, dibeli secara kredit tambahan peralatan kantor dari Paint Company sebesar 1.800. Jadi date-nya itu adalah tanggal 5 September 2023, lalu description-nya itu adalah pembelian kredit peralatan. Nah, di sini karena kita beli peralatan, jadi debitnya itu ada peralatan kantor sebesar 1.800, lalu kreditnya itu adalah hutang usaha sebesar 1.800, dan jangan lupa masukkan subsidiary ledger-nya untuk Paint Company. Pastikan sudah balance debit kreditnya, lalu kita bisa save and new. Kemudian kita masuk ke transaksi 6 September. Date-nya kita sesuaikan 6 September 2023. Di sini soalnya penerimaan kas dari Mr. Chan atas sebagian piutang usahanya sebesar $300. Berarti description-nya itu adalah penerimaan kas dari Mr. Chan. Lalu account number-nya itu di sini kita penerimaan kas. Jadi kita dapat kas, debitnya kas sebesar 300. Lalu kreditnya itu adalah piutang usaha karena penerimaan kas tersebut dicatat sebagai pembayaran dari piutang usaha dari Mr. Chan ya teman-teman. Jadi kreditnya itu adalah piutang usaha sebesar 300, subsidiary ledger-nya adalah Mr. Chan. Kemudian pastikan debit kreditnya sudah balance, lalu kita bisa save and new lagi. Kemudian kita masuk ke transaksi 10 September, yaitu dibayar tunai untuk iklan surat kabar sebesar $120. Date-nya kita sesuaikan 10 September 2023. Lalu description-nya ini adalah beban iklan. Nah, di sini kita bayar tunai untuk iklan surat kabar. Jadi debitnya itu adalah beban iklan. Nah, di sini kan beban iklan tidak ada di account-nya. Kalau tidak ada, kita bisa pilih new account. Kemudian kita ke beban iklan, name-nya adalah beban iklan. Nah, untuk account type-nya, di sini kalian bisa lihat kalau beban adalah expense ya teman-teman. Beban iklan adalah expense, lalu kode atasnya atau kepalanya adalah angka 6.
Kemudian kalian bisa klik OK. Nah, di sini kita masukkan debitnya beban iklan sebesar $120. Lalu kreditnya itu adalah tunai atau kas sebesar $120. Pastikan sudah balance, lalu kita bisa pilih Save and New. Nah, kemudian kita masuk ke transaksi 12 September. Dibayar kepada Paint Company sebagian utang yang terjadi pada 5 September sebesar $800 melalui kas. Nah, date-nya ini kita sesuaikan 12 September 2023. Lalu description-nya ini adalah pembayaran ya. Pembayaran utang usaha. Debitnya ini merupakan utang ya, teman-teman, utang usaha sebesar 800 terhadap Paint Company. Jadi subsidiary-nya adalah Paint Company. Lalu kreditnya itu adalah kas, karena kita bayar hutang melalui kas sebesar $800. Pastikan sudah balance, lalu kita bisa save and new lagi. Nah, di sini kita masih ke transaksi tanggal 12, dicatat penjualan jasa secara kredit kepada Mrs. Diana untuk periode 1 sampai 12 September sebesar $1.200. Nah, ini date-nya itu kita sesuaikan masih tanggal 12 September 2023. Lalu description-nya ini merupakan penjualan jasa secara kredit. Nah, di sini untuk debitnya itu, kalau dia penjualan jasa secara kredit, berarti kita masuk ke piutang usaha. Piutang usaha sebesar 1.200, subsidiary ledger-nya adalah Mrs. Diana. Lalu kreditnya itu adalah penjualan ya teman-teman, penjualan jasa. Penjualan jasa sebesar 1.200 juga. Pastikan sudah balance debit kreditnya, kemudian kalian bisa save and new lagi. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 13 September. Di sini dibilang dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar $400 secara tunai. Jadi kita masukin tanggalnya 13/09/2023, kemudian deskripsinya kita copy paste aja. Nah, di sini karena kita bayar gaji resepsionis, maka otomatis beban gaji kita akan bertambah. Nah, beban gaji, nah di sini namanya biaya gaji dan upah, itu bertambahnya di debit. Jadi kita catat di debit sebesar 400. Nah, kreditnya karena kita bayar secara tunai, maka kas tunai kita akan berkurang di kredit sebesar 400 juga. Nah, kalau udah pastiin di sini debit kreditnya tuh udah balance, teman-teman. Nah, kalau udah balance, kita bisa save and new. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 17, yaitu dibukukan kas dari Mrs. Diana yang membayar tunai penjualan jasa untuk transaksi 1 sampai 12 September. Nah, jadi ceritanya kan tanggal 12 dia udah pakai jasa kita secara kredit. Nah, di sini tanggal 17 kita mau terima pembayarannya gitu. Jadi kita masukin tanggal 17 09/2023, description-nya kita copy paste aja. Nah, di sini karena kita menerima pembayaran, maka otomatis kas kita akan bertambah. Kas bertambah di debit sebesar 1.200. Nah, di kreditnya karena Mr. Diana ini lunasin utangnya, maka otomatis piutang kita itu akan berkurang, yaitu piutang berkurang di kredit. Nah, piutang usaha berkurangnya di kredit sebesar 1.200 juga. Pastiin subsidiary ledger-nya udah keisi. Nah, kita isi yang ini. Nah, pastiin juga debit kreditnya udah balance. Kalau udah, kita save and new. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 18 September, pembelian tunai perlengkapan kantor sebesar 750. Nah, kita masukin 18/09/2023.
Description-nya kita copy paste aja. Karena kita beli perlengkapan, maka otomatis perlengkapan kita akan bertambah. Perlengkapan atau supplies bertambah di debit sebesar 750. Kreditnya, karena kita belinya secara tunai, maka otomatis kas kita akan berkurang. Jadi kasnya di sebelah kredit sebesar 750 juga. Pastiin debit kreditnya udah balance, kalau udah kita save and new. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 20, dicatat penjualan jasa secara kredit untuk periode 13 sampai 20 September sebesar 2.400 kepada Mr. Prom. Kita masukin dulu tanggalnya 20/09/2023. Description-nya kita copy paste aja. Nah, karena kita melakukan jasa penjualan, tapi dia bayarnya secara kredit, otomatis piutang kita akan bertambah. Nah, piutang bertambahnya di debit sebesar 2.400. Nah, jangan lupa masukin subsidiary ledger-nya. Nah, kreditnya, karena kita telah ngelakuin jasa, sudah menyelesaikan jasa, maka otomatis kreditnya pendapatan jasa, tapi di sini namanya itu adalah penjualan jasa. Nah, saldo normalnya di kredit sebesar 2.400 juga. Pastiin udah balance, kalau udah kita save and new. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 24, dibukukan kas dari Mr. Prom yang membayar tunai sebagian untuk penjualan jasa periode 13 sampai 20 September sebesar 1.800. Nah, kita masukin 24 September 2023. Description-nya kita copy paste aja. Nah, di sini karena kita nerima pelunasan jasa dari Mr. Prom, maka otomatis kas kita akan bertambah di debit sebesar 1.800. Nah, karena si Mr. Prom ini udah ngelunasin, maka otomatis piutangnya dia akan berkurang di kredit sebesar 1.800 juga. Nah, jangan lupa isi subsidiary ledger-nya. Nah, pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah, kita save and new. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 25 September, yaitu diterima kas dari Mr. Prom untuk sisa tagihannya sebesar 600. Nah, kita masukin dulu tanggal 25/09/2023. Description-nya kita copy paste aja. Karena kita nerima kas sama kayak sebelumnya, jadi kita catat kasnya di debit sebesar 600. Selanjutnya, karena si Mr. Prom ini udah ngelunasin lagi nih piutangnya, dia udah bayar piutangnya, maka piutangnya dia berkurang di kredit sebesar 600 juga. Jangan lupa isi subsidiary ledger-nya. Yaitu Mr. Prom. Kalau udah pastiin debit kreditnya balance. Kalau udah kita save and new. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanggal 27, yaitu dibayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar $400 secara tunai. Ini sama kayak transaksi sebelumnya juga, jadi kita masukin dulu tanggalnya 27 September 2023. Kemudian dibayar gaji resepsionis ini kita copy paste aja. Nah, karena kita bayar gaji ke karyawan, maka otomatis beban gaji kita bertambah, yaitu di debit sebesar 400. Kreditnya di sini dibilang dia bayarnya secara tunai, maka kas kita akan berkurang di kredit sebesar 400 juga. Pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah, kita save and new lagi. Nah, di sini dibayar rekening telepon bulan September $130 secara tunai. Jadi kita masukin tanggal 29/09/2023. Ini kita copy paste aja. Nah,
Di sini karena kita bayar beban telepon, otomatis beban telepon kita akan bertambah di debit. Tapi di jurnal ini, di transaksi ini, dari Excel yang udah kita import, itu nggak ada yang namanya rekening telepon, jadi nggak ada beban telepon. Jadi di sini adanya namanya beban rupa-rupa. Jadi kita masukin aja bebannya ini ke akun beban rupa-rupa sebesar 130. Nah, kreditnya dia bilang bayarnya secara tunai. Maka kasnya akan berkurang di kredit sebesar 130 juga. Pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah kita save and new. Nah, di sini tanggal 30, kita masukin dulu 30 September 2023. Masukin description-nya, copy paste aja. Nah, dibilang dibayar rekening listrik bulan September sebesar $200 secara tunai. Nah, di sini juga sama. Ini kan masuknya ke beban utilities ya, utilities. Tapi karena nggak ada akunnya, kita masukin ke beban rupa-rupa. Jadi di debit sebesar 200, kreditnya secara tunai, jadi kasnya keluar. Jadi kasnya di kredit sebesar 200 juga. Pastiin debit kreditnya udah balance. Kalau udah kita save and new. Nah, transaksi yang terakhir ini masih tanggal 30 September 30.09.2023. Description-nya kita catat, kita copy paste aja. Nah, di sini sorry. Nah, di sini si NG ini dibilang menarik kas sebesar 1.500 untuk keperluan pribadi. Nah, transaksi ini tuh sebenarnya sama aja kayak Prime. Tapi di Excel ini yang udah kita import, nama akunnya itu adalah penarikan NG Mills. Nah, ini. Kita pakai yang itu sama aja kayak Prime sebesar di debit 1.500. Jadi karena Prime-nya saldonya di debit, maka si ini akun penarikan NG Mills juga kita catatnya di debit sebesar 1.500. Kreditnya kita masukin kas tunai karena dia nariknya kan dari kasnya perusahaan gitu. Jadi kita catatnya kasnya di kredit, kas kita berkurang 1.500 di kredit. Pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah kita save and new. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyesuaian per 30 September 2023. Nah, di sini kita masukin dulu 30.09.2023. Nah, di sini jangan lupa di depan voucher number ini kita tambahin kata ADJ atau adjustment. Nah, yang pertama ini asuransi yang sudah kadaluarsa sebesar 125. Jadi kita masukin ADJ asuransi DDM. Nah, karena kita awalnya kan kita beli nih asuransi dibayar di muka. Jadi kita bayar premi asuransi secara prepaid dibayar di muka. Nah, selanjutnya pas di akhir ini ternyata asuransi yang udah kepake atau udah kadaluarsa tuh sebesar 125. Jadi karena dia udah kepake, otomatis udah jadi beban. Jadi kita catat di debit asuransi. Namanya di sini adalah biaya asuransi. Nah, kita catatnya di debit sebesar 2125. Nah, kreditnya karena dia udah habis, otomatis asuransi dibayar di muka kita juga berkurang. Jadi dicatatnya di kredit sebesar 125. Pastiin udah balance. Kalau udah kita save and new. Nah, ini kita masuk lagi ke 30 September 2023. Di sini soalnya adalah perlengkapan yang masih tersedia pada 30 September 2023 adalah 220. Jadi ini adalah adjustment perlengkapan. Nah, karena sebelumnya kita beli perlengkapan. Nah, jadi kita lihat dulu perlengkapan yang kita beli di awal tuh berapa gitu. Jadi caranya teman-teman pergi ke list, terus teman-teman pilih chart of account. Nah, di sini di bagian account name, teman-teman ketik perlengkapan.
Nah, di sini akan muncul perlengkapan, teman-teman klik kanan dan klik history. Nah, nanti kalau udah kan filter by date-nya di checklist. Kita hilangin checklistnya. Nanti dia akan muncul transaksinya. Ini. Jadi, perlengkapan yang kita beli di awal itu adalah 750. Sedangkan di akhir periode yang tersisa itu adalah 250. Jadi kita harus kurangin dulu nih, karena kan kita mau cari berapa yang udah kepake kan. Sedangkan yang di penyesuaian yang diketahui itu adalah yang masih tersisa gitu. Jadi kita harus kurangi perlengkapan yang kita beli di awal yaitu 750, kita kurangi sama penyusutannya yang masih tersedia gitu. Jadi kita cari dulu. Kita hitung dulu. Jadi 750 kita kurangi sama 220 ini. Perlengkapan yang masih tersisa. Jadi yang udah kepake adalah 530. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke bagian jurnal vouchernya. Nah, bisa digeser aja nih ke samping yang tanda panah ini. Nah, ini. Kita masukin beban perlengkapan di debit sebesar 530. Kreditnya adalah perlengkapan atau supplies sebesar 530 juga. Pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah kita save and new lagi. Nah, di sini soal yang ketiga, adjustment yang ketiga, penyusutan peralatan kantor periode September 2023 adalah 250. Jadi kita catat tanggal 30/09/2023. Keterangannya adalah adjustment peralatan. Nah, karena dia penyusutan untuk peralatan atau fixed asset, jadi jurnal di debitnya adalah beban penyusutan peralatan kantor sebesar 250. Nah, kreditnya pasangannya adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor. Dikredit sebesar 250 juga. Nah, kalau udah balance debit kreditnya, kita save and new. Nah, yang keempat di sini adalah sewa yang telah kadaluarsa pada 30 September 2023 adalah 800. Jadi kita catat dulu sama kayak tadi tanggal 30/09/2023. Nah, di sini kita copy paste aja, keterangannya berarti ADJ atau adjustment sewa DDM atau sewa dibayar di muka. Nah, karena di sini udah diketahui sewa yang udah kepake atau kadaluarsa, jadi bisa langsung kita catat aja. Jadi kita catat aja biaya sewa di debit 800. Kreditnya adalah sewa dibayar di muka 800. Nah, pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah kita save and new. Nah, selanjutnya adalah honor diterima di muka. Pada 30 September adalah 1.200. Jadi kita catat dulu tanggalnya 30 September 2023. Description-nya adalah adjustment untuk honor DDM. Nah, jadi di sini kan honor kan awalnya. Jadi kita lihat dulu deh honornya yang kita terima di awal, honor diterima di muka yang kita terima di awal tuh berapa gitu. Jadi kita ke list, terus kita ke chart of account lagi, kita cari di bagian find ini, di bagian account name kita tulis honor. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Terus kita klik kanan, kita klik history. Terus kalau udah kita bisa lihat. Ternyata di pertengahan periode bulan September honor yang kita terima, honor diterima di muka yang kita terima itu adalah 750. Nah, setelah itu di sini dibilang kalau honor yang diterima di muka di akhir periode itu adalah 1.200 gitu. Jadi otomatis sisanya tuh udah dicairkan. Jadi kita coba cari dulu berapa yang udah dicairkan.
750, berarti 750 kita kurang sama, sorry, kita cek dulu. Oh, ini belum honor, sorry guys. Kita cari dulu yang honor diterima di muka. Nah, ini honor diterima di muka, kita klik kanan, kita klik history, terus filter beditnya yang awalnya di checklist, kita unchecklist. Nah, jadi honor diterima di muka tuh sama aja kayak pendapatan diterima di muka gitu. Kan awalnya 3.500 yang kita terima. Nah, di akhir yang tersisa itu adalah 1.200 doang. Berarti sisanya itu udah dicairkan. Nah, yang mau kita catat itu adalah yang dicairkan, yang udah dicairkan. Jadi 3.500 kita kurangi dengan 1.200. Nanti dapat ketemunya adalah 2.300. Nah, pada saat kita terima honor diterima di muka, itu kan catatnya kas pada honor diterima di muka gitu. Karena honor diterima di muka itu kan sama aja kayak hutang. Karena kita udah terima pendapatan duluan padahal jasa kita belum selesai gitu. Jadi kita anggapnya sebagai hutang. Nah, jadi pada saat kita udah menyelesaikan jasa kita, maka otomatis akan kita catat sebagai honor diterima di mukanya berkurang di debit. Kreditnya pendapatan, karena kan kita diselesaikan jasa kita. Jadi kita udah bisa akui pendapatan kita. Setelah itu kita hapus deh si honor diterima di muka gitu. Honor diterima di mukanya. Jadi kita langsung catat aja. Nah, ini teman-teman klik aja yang tanda-tanda ke samping. Jadi catatnya honor diterima di muka di debit sebesar 2.300. Kreditnya adalah pendapatan jasa atau di sini namanya penjualan jasa sebesar 2.300 juga. Pastiin debit sama kreditnya udah balance. Kalau udah, karena ini udah yang terakhir, kita bisa save and close teman-teman. Nah, mungkin sekian video untuk kali ini. Teman-teman bisa di close accurate-nya yang X ini, close data yes, terus backup yes. Kalau udah sukses, kita oke aja. Nah, teman-teman jangan lupa kirim file yang formatnya GDB ke assignment Teams yang udah Firly buat. Thank you.